pastikan CAT karena kita tidak bisa menolong ketika CAT rendah dan psikologi juga kemudian hasilnya ada tidak direkomendasikan. Kalau sudah dari sini baru kemudian kita lihat bagaimana konstelasi pleno toh. Ya, floating ya Bang Ilyas, floating ya, bukan lembata ya, floating ya. Oke siap. Nah, floating itu bagus karena apa? Kemungkinan besar perombakan struktur memang itu. Perombakan komisioner begitu diganti. Ya, baik. Ya, Ini tentang apa? Halo. cepat sekali ada kembali Apa? pulang ya. Tentang apa ketong bahas? Tentang apa yang mau ketong bahas? Baik Bapak, saya apa nih? Saya mau diskusi ini nih. Mau diskusi. Jadi Sini saja. malam hari ini kita akan berdiskusi Ini dari media, teman-teman media. soal persoalan media sosial, postingan-postingan di media sosial Apa nih terkait dengan terkait ketua kasus jurusan program di Universitas Muhammadiyah, Pak siapa? Beliau Bapak siapa? Pak Andi Usman, ya, beliau kepo di Ya. Universitas Baik Muhammadiyah. Bapak, nanti kita lanjut dulu ya. Kita bincang-bincang malam Nanti kita lanjutkan dulu. soal diskusi tentang postingan-postingan di media sosial bermanfaat. Jadi kita dengan ketua jurusan, ketua program ngobrol santai di kafe kopi Timur di dekat Universitas Muhammadiyah di Simpang, ya, di kafe tongkrongannya anak-anak muda. Kita bincang-bincang bebas. Sedikit lah. Dan ini siap tanda tangan Pak Eko. Salam Pak Ketua, Francisco. Siap banget Pak. Ya. Saya pernah ketemu waktu PKPA tahun 2018 kita PKPA, dia salah satu pemateri beliau itu, Iya. Francisco. Beliau ketika Itu pernah terkenal yang beliau jujur. Itu hari beliau mengutarakan bahwa kami kelemahannya itu di pidana begitu karena memang basicnya bukan pidana. Nah, jadi ketika kemudian ada peluang yang memungkinkan untuk saya bergabung di sana, kita bisa saling menutupi begitu, saling mengisi istilahnya. Karena saya konsentrasinya di pidana itu. Ya. Kita satu juga memang pidana. Pak ini di Pak Kepo, Pak Usman ya? Ya. Usman di Pak Kepo. Irfan. Pak Irwan Usman toh? Andi Irfan. Pak Andi Irfan di mengajar hukum di Ya. hukum jurusan apa Pak? Saya mengajar di Prodi Ilmu Hukum sebagai dosen tetap Fakultas Hukum Muhammadiyah Kupang, tepatnya selaku ketua program studi ilmu hukum. Malam hari ini dengan Abamat kita akan bincang-bincang tentang fenomena di media sosial di NTT. Siap. Ya mungkin dibuka oleh Abamat mungkin. Ya, sini, gabung sini. Kita live stream media, live stream. Mari. Sambil live lah. Kita bincang-bincang sehat ala Kupang. Siap. Ala Kupang kita bincang-bincang di. Ya kita bersyukur bahwa Pak dosen ini mau nongkrong sama mahasiswa-mahasiswanya juga. Nongkrong di kafe di dekat kampus sambil bincang-bincang hukum, nambah-nambah pengetahuan. Nah, hari ini kita khusus membahas tentang fenomena media sosial di Nusa Tenggara Timur. Ya, jadi begini, Pak dosen, saya ingin bertanya sesuatu sebagai masyarakat yang terlepas dari mahasiswa. Ya, supaya apa? Kita akan berdiskusi tentang masalah media sosial yang dimana terkait dengan saya
memberikan contoh ya, ada satu akun itu produktif sekali dia. Artinya betul orang mau mencari keadilan, tidak ada orang yang bisa melarang. Tentunya kita juga mencari keadilan dengan hal yang positif. Jangan sampai kita memfitnah orang atau mencemarkan nama baik orang. Salah satu contohnya akun atas nama Hendrikus Jawa. Nah, di mana postingan tersebut selalu memuat atau dia menulis bahwa ada keterlibatan institusi Polri, contohnya pejabat Polda NTT yang terlibat dalam suatu kasus. Nah, sedangkan kasusnya belum, istilahnya belum bisa dibuka atau belum ditindaklanjuti, belum diproses. Ya, kita diproses atau belum, tapi belum naik sampai tingkat penyidikan sampai ada tersangka, ini belum. Nah, salah satu contoh misalkan apapun terjadi ke Polda NTT adalah pejabat institusi. Mereka kita hormati, maupun Kabid Propam NTT. Nah, beliau selalu bawa nama itu. Nah, kira-kira menurut saya, apakah dalam hal ini bisa dikatakan menuduh atau menjustifikasi pejabat tertentu dengan menyebut tapi tidak punya bukti yang lengkap? Nah, itu yang kita supaya jangan sampai kebanyakan masyarakat menilai bahwa oh, institusi ini membackup salah satu oknum-oknum tertentu. Makanya kita harus clearkan supaya masyarakat ini bisa paham. Jangan sampai mendengar dari satu belah pihak saja. Nah itu pada saya. Artinya kita boleh bicara dugaan, tapi kasihan di mana mereka punya keluarga, punya anak, punya istri, punya keluarga. Ketika mereka oh papanya ini terlibat begini. Nah, itu kira-kira tanggapan dari pendosen gimana? Baik, apakah kita bisa pending dulu untuk ada? Oke. Ada ya. Sambil kita tunggu ada azan, kita pending dulu. Ini bersama teman-teman mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kupang. Kita langsung dari perempatan Universitas Muhammadiyah di Cafe Kopi Timor. Pak Irwan Andi Irwan, dosen di Universitas Muhammadiyah, lagi bersedia untuk berbincang-bincang santai dengan mahasiswa, dengan masyarakat di Cafe Kopi Timor. Merasa bahwa sosial media itu belum terbebas dari hukum, berkata seenaknya dan lain sesuatu yang harus penting untuk dibahas, apalagi kalau ITE Masih asyik kita sedikit lagi baru akan kita mulai bincang-bincangnya. Kita dengarkan. kalau dari media game dan segala macam mudah sekali dipotong. Sosial media ini semua orang seenak tidak sesuatu yang harusnya tidak menjadi konsumsi publik untuk semua orang.
Kita akan memulai diskusi sebentar lagi setelah Asia. Di Cafe Kopi Timur, perempatan Muhammadiyah, Jepang. Baik, kita bisa kembali lanjut ya. Pertama-tama mungkin saya mengapresiasi kedatangan teman-teman media, kemudian Pak Mas Adib yang kemudian menginisiasi bincang ringan ini, diskusi ringan seputar hukum ini. Tapi kadang-kadang hukum itu menjadi sesuatu yang tidak dianggap ringan ketika diperbincangkan begitu ya, karena banyak hal objek kajiannya itu berupa hal-hal yang berat begitu, sehingga kemudian ya sesuatu yang kadang sulit dihindari kekakuan diskusi ketika tema pokok persoalannya adalah persoalan hukum. Tapi coba malam ini kita bersantai sebisa mungkin begitu ya. Pertama-tama mungkin saya akan menyorot persoalan fenomena penggunaan kanal media, khususnya media sosial di era sekarang. Bahwasanya hal tersebut merupakan sesuatu yang kemudian tidak bisa dihindari begitu. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, kebutuhan seakan-akan itu kebutuhan primer bagi manusia. Karena kita bisa mengukur itu ketika orang bangun pagi kemudian ke kantor, sampai di kantor baru dia ingat bahwa HP-nya tertinggal di rumah, sementara HP itu sebagai alat untuk kemudian bisa mengakses media, maka dia akan pasti berpikir untuk pulang begitu. Hal berbeda responnya ketika yang dilupa hanya dompet begitu ya. Pasti kemudian dia akan pertimbangkan agar tidak perlu balik ke rumah untuk mengambil dompetnya. Hanya saja begini, penggunaan ruang media, khususnya media sosial, perlu dibijaki karena tidak semua hal kemudian bisa berbuah positif di sana. Kapan kemudian seorang pengguna media tidak bijak dalam bermedia sosial, ada jerat hukum yang senantiasa mengintai di sana, sehingga kemudian kita sering mendengar pameo, mulutmu harimaumu begitu. Di era perkembangan teknologi sekarang ini sudah bergeser. Sekarang itu adalah jempolmu jerujimu. Apa itu jempolmu jerujimu? Tatkala seseorang itu tidak bijak kemudian dalam menggunakan jempolnya begitu, maka kemudian itu bisa menjadi petaka bagi dia. Bahkan di dalam banyak kasus itu berakhir dengan pemenjaraan. Tentu hal itu sangat kita sayangkan dan sebisa mungkin untuk dihindari. Nah, terkait apa yang disampaikan oleh Pak Mat tadi, ada akun begitu ya, ada salah satu akun yang kemudian menyeret-nyeret institusi ataupun kemudian pejabat dari sebuah institusi negara, institusi penegak hukum seperti Kepolisian Daerah NTT, Kabid Propamnya ya. Maka pertama-tama yang perlu saya ingin sampaikan bahwa ketika kemudian akun tersebut memang memiliki bukti, dasar bukti yang kuat, alas hak untuk kemudian membenarkan tudingannya, maka sebaiknya lebih gentle kemudian dan lebih bijak ketika langsung kemudian melaporkan ke atasan yang bersangkutan, dengan tentu disertai alat bukti. Karena dalam hukum kita mengenal barang siapa yang mendalilkan sesuatu, maka dia harus membuktikan itu. Tidak bisa kemudian serampangan seseorang itu menuduhkan sesuatu terhadap seseorang tanpa disertai alat bukti. Karena akan banyak orang menjadi korban ketika tanpa alat bukti, dan orang biarkan saja bebas untuk menyampaikan itu. Setiap orang akan berpotensi nama baiknya menjadi rusak begitu ya. Kita tolerir orang-orang yang kemudian menuduhkan sesuatu tanpa alat bukti, baik secara langsung, secara lisan di depan umum, ataupun kemudian melalui media secara tertulis begitu. Di mana kemudian paling masif itu dilakukan melalui media tertulis di media sosial begitu. Nah, dalam hukum kan kalau kita memang menenggarai adanya sebuah tindak pidana dan ada pelaku yang kita curigai,
maka kita harus membuktikan kecurigaan kita itu melalui proses hukum yang disediakan begitu ya. Dalam hal ini karena apa yang dituduhkan adalah sebuah tindak pidana, maka prosedurnya adalah melalui pelaporan ke institusi berwajib, dalam hal ini kepolisian. Dan ketika yang dituduh adalah Kabid Propam, kan ada mekanismenya tuh, bisa dilaporkan ke atasannya begitu ya, bisa dilaporkan ke atasannya untuk kemudian diproses dengan kemudian harus membawa alat-alat bukti. Karena khawatirnya ketika kemudian justru sengaja dilempar ke media sosial, itu menjadi bola liar yang kemudian bisa dikonsumsi oleh masyarakat dan dibenarkan begitu tanpa ada verifikasi lebih lanjut apakah benar atau tidak gitu ya, apakah benar atau tidak. Nah, untuk menghukumi apakah kemudian pernyataan seperti itu adalah merupakan pencemaran nama baik gitu ya, sepanjang kemudian tidak ada bukti kemudian begitu, tidak ada bukti ada apa yang dituduhkan dan kemudian pihak yang diseret namanya itu merasa dirugikan atas tudingan-tudingan seperti itu, maka peluang besar kemudian akun-akun seperti itu diproses hukum dengan pasal pencemaran nama baik. Berbicara tentang dasar hukum pencemaran nama baik, ya ketika kemudian dilakukan secara lisan di muka umum, maka tentu rujukannya adalah pasal 310 itu ya. Pasal 310 Undang-Undang Hukum Pidana KUHP, di mana ancaman hukumannya 4 bulan dan 9 bulan dan maksimal sanksinya itu 4,5 juta begitu ya. Kalau kita mengacu di KUHP baru yang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang akan berlaku 3 tahun ke depan di tahun 2026, itu diatur dalam pasal 433. Pasal 433 itu mengatur ketentuan sanksi sama tetap 9 bulan maksimalnya, hanya saja kemudian ancaman sanksinya, ancaman dendanya itu pidana kategori 2. Kategori 2 itu 10 juta. Itu di Undang-Undang KUHP terbaru. Tapi kan 3 tahun ke depan baru berlaku. Nah, dalam konteks kemudian pencemaran nama baik itu disampaikan melalui media sosial, maka dasar hukumnya bukan lagi KUHP karena itu sudah masuk delik khusus begitu ya. Sudah masuk delik khusus. Delik khusus itu adalah setiap perbuatan pidana yang diatur di luar KUHP itu. Nah, dalam hal ini itu kemudian menyentuh ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang kemudian sudah diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang IT begitu ya. Nah, di pasal 37 ayat 3 itu mengatur tentang itu. Kemudian di undang-undang terbarunya itu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang IT itu diatur di pasal 45-nya begitu. Di mana ancaman hukumannya lebih tinggi daripada ketentuan dalam KUHP. Ketentuan dalam KUHP kan tadi 9 bulan dengan denda 4,5 juta. Sementara di dalam Undang-Undang IT ancaman hukumannya adalah 4 tahun dan denda maksimal 750 juta. Karena nama baik seseorang ini adalah persoalan material yang kemudian memiliki tidak bisa diukur begitu ya, sehingga kemudian sengaja para pembuat undang-undang kita itu membuat menjatuhkan sanksi di sini, mengancamkan sanksi yang sangat berat, yaitu 750 juta begitu. Karena nilai kerugian dari nama baik itu kan besar begitu ya, tidak bisa diukur secara material begitu. Nah, dalam konteks yang disampaikan oleh Pak Mat tadi, bahwa akun tersebut tidak menyebut secara langsung, tapi dia menggunakan frasa kata diduga begitu ya, diduga sebagai pelaku. Kemudian jika kita kaitkan dengan undang-undang IT tadi, apakah kemudian itu memenuhi unsur pencemaran nama baik dalam undang-undang IT? Untuk menjawab itu perlu saya sampaikan bahwa untuk mengetahui sejauh mana jerat undang-undang IT bisa mengenai seseorang yang menyampaikan sebuah konten, maka perlu dipahami konten dan konteks. Konten dan konteks ini perlu dipahami dalam rangka melihat sebuah pesan elektronik yang ditransmisikan memenuhi unsur pidana atau tidak, khususnya
dalam hal ini pidana pencemaran nama baik. Nah, dari segi konten bahwasannya yang bisa menilai dan bisa merasa secara subjektif kerugian daripada sebuah pesan sosial, gitu, pesan yang disebar di media sosial adalah korban. Yang dimaksud secara konten di situ adalah korbanlah kemudian yang memiliki subjektivitas untuk menilai pada bagian mana dari suatu dokumen elektronik merugikan bagi dirinya. Dalam hal ini pada bagian mana kemudian sebuah konten itu dia anggap bahwa itu mencemarkan nama baiknya. Itu secara konten begitu. Jadi terdapat ruang bagi seorang korban ketika dia berada pada posisi korban untuk menilai secara subjektif bahwa konten itu merusak atau menyerang nama baiknya begitu ya. Kalau kita perhatikan di konstitusi kita kan memberikan perlindungan terhadap harkat dan martabat seseorang begitu sebagai bentuk perlindungan hak asasi manusia. Maka perlindungan terhadap hak korban merupakan hal yang kemudian menjadi prioritas dalam penegakan hukum begitu. Sehingga kemudian hukum hadir untuk kemudian melayani dan memberikan perlindungan terhadap korban, termasuk perlindungan terhadap nama baik. Nah, kemudian kedua adalah kontes yang dimata adalah keadaan yang secara objektif memberikan keadaan yang bisa memberikan keterangan objektif terhadap konten itu, apakah termasuk pencemaran nama baik atau tidak. Nah, untuk melihat kontes itu adalah harus dilihat suasana hati dari pelaku dan korban gitu. Kemudian maksud dan tujuan dari pelaku melakukan diseminasi informasi dokumen elektronik. Apa yang maksud itu? Bahwa kita harus menilai apa keadaan yang mengintari daripada pelaku kemudian memposting sesuatu. Tentu dari sana kita bisa melihat atau menangkap pesan apa maksud dan tujuannya begitu. Apa dan maksud tujuannya? Ia mentransmisikan atau menyebarluaskan sebuah informasi. Nah, ketika kata menduga itu kemudian masif di posting berulang-ulang itu kan seperti kita bisa membaca bahwa ada upaya penggiringan opini publik, dalam hal ini para netizen, para pembaca, bahwa orang yang dia tuduh itu pelaku begitu. Dengan kemudian masif, walaupun masih kata menduga begitu, tapi itu sudah penggiringan begitu, penggiringan opini publik untuk menghukumi seorang yang diduga sebagai pelaku tanpa disertai alat bukti. Nah, ketika memang dia memiliki hujah, alat bukti yang tegas, silakan aja diproses hukum, dilaporkan. Karena kita kan negara equality yang before the law, bahwa semua warga negara apapun pangkat dan jabatannya sama di hadapan hukum. Nah, walaupun dia kabit propam, tersedia sarana hukum untuk kemudian memprosesnya begitu. Sehingga kemudian jangan menyebarkan informasi yang tidak ada alas buktinya atau masih lemah di media sosial begitu. Karena itu akan sangat rentan untuk kemudian menyerempet ke kasus pencemaran nama baik itu. Saya kira seperti itu pandangan saya. Jadi kalau misalnya dia berlindung, si pembuat konten ini dia berlindung pada sebuah organisasi. Dia berlindung pada sebuah organisasi karena atas nama organisasi anggaplah pembela kebenaran lah. Anggaplah seperti itu ya. Karena dia berlindung di sebuah organisasi dan menurut dia bahwa laporan yang dia sampaikan itu tidak ditindaklanjuti. Karena yang dia laporkan itu adalah orang berpengaruh. Karena dia merasa bahwa laporan dia tidak ditindaklanjuti, makanya dia gunakan media sosial untuk mengungkapkan itu. Itu tanggapannya seperti apa, Pak Taufik? Jadi begini, pertama, apakah kemudian sebuah lembaga itu bisa dijerat pidana atau tidak? Maka kita harus melihat subjek dan objek daripada tindak pidana. Subjek tindak pidana itu kan dua. Pertama yang disebut dengan naturalistic person, dalam hal ini manusia sebagai subjek dari sebuah peristiwa pidana, itu disebut dengan naturalistic person. Dan kemudian yang kedua adalah res person. Res person itu adalah lembaga. Dalam perkembangan pidana modern, lembaga itu juga sudah bisa diproses hukum. Hanya saja harus memenuhi syarat bahwasanya lembaga itu harus berbadan hukum.
taruhlah kemudian ada dia partai politik, yayasan, koperasi, perseroan terbatas, Media media, online. LSM, sepanjang dia kemudian memiliki badan hukum gitu ya, maka dia bisa didudukkan sebagai subjek hukum yang bisa diproses hukum, dimintai pertanggungjawaban pidana. Di luar itu kemudian tidak, makanya kita harus memisahkan di situ mana perilaku oknum dan mana perilaku secara kelembagaan begitu ya. Ketika dia menyampaikan itu dalam posisinya sebagai sebuah pengurus organisasi, maka bisa kita dudukkan sebagai oknum subjek hukum yang mandiri yang kemudian bisa dimintai pertanggungjawaban pidana. Terkait hal bahwa dia sudah melaporkan, namun kemudian proses penanganannya lambat, kan bisa dia full up begitu, tanpa kemudian melakukan pencemaran nama baik begitu. Kalaupun kemudian artinya belum pasti apakah dia melakukan pencemaran nama baik atau tidak, tapi ada semacam indikasi ke arah sana begitu, karena tidak dilengkapi alat bukti kan. Nah, dia bisa memfull up laporannya itu, kemudian melibatkan pihak ketiga, pihak yang lain untuk kemudian sama-sama memperjuangkan apa yang diyakininya itu begitu ya, tetapi tetap melalui proses hukum yang ada begitu. Nah, tanpa kemudian harus memposting di media sosial, karena ketika memposting di media sosial potensi besar untuk menyerempet ke persoalan pidana lain, yaitu dalam hal ini pencemaran nama baik. Jadi harusnya dia memfollow up melalui lembaga-lembaga resmi. Iya, tetap memproses itu karena tetap ada disedia ruang untuk itu gitu. Tadi kan yang Beta bilang bahwa dia merasa bahwa perjuangannya dia melalui lembaga-lembaga ini mentok nih. Tidak di follow up sampai akhirnya sebagai ketua sebuah lembaga dia merasa bahwa Beta harus speak up. Beta harus bicara biar orang banyak tahu dan orang banyak ini nih ada masalah nih, tapi mereka tidak mau tangani. Begini, tetap tidak dibenarkan ketika kemudian upaya untuk kemudian menyerahkan itu disertai dengan unsur tudingan, karena tudingan itu kan harus melalui proses pembuktian begitu. Ada ruang pembuktian yang harus kita lakukan begitu. Nah, silakan aja dia speak up, tapi kemudian jangan sampai kemudian menyerempet pada ranah pidana tadi, bahwa ada unsur pencemaran nama baik, menuduh sesuatu atau menggiring opini publik untuk kemudian menghakimi seseorang gitu. Kalaupun kemudian alasan bahwa laporannya tidak ditindaklanjuti, kan bisa diukur sejauh mana sudah berapa lama laporan itu diproses, dan laporan itu kemudian apakah kemudian sudah dilakukan pelaporan, umpamanya dia laporkan di tingkat SPK, bentuk kan bisa langsung lapor ke yang lebih tinggi dari situ gitu ya, ke atasannya, ke kan perubahan bisa langsung ke Mabes Polri. Oke. Kita lebih spesifik ya, kita bicara tadi karena Pak Mat sudah bicara sempat sebut nama, Beta mau lebih spesifik ke dia. Postingan dia terakhir ini kan bukan hanya di media sosial seperti Facebook yang umum, tapi juga sudah ke grup-grup WhatsApp dan lain-lain sebagainya. Nah, ini dia bicaranya itu katanya bahwa sudah 9 tahun maka ini tergantung lah, sudah 12 tahun lah, yang sering kita baca ya, kata dia hampir di semua grup ada. Dan ya kalau mau bilang 2-3 jam ada, 2-3 jam, bukan kalau tiap hari satu, tapi ini 2-3 jam ada postingan, 2-3 jam ada postingan. Dan memang kalau itu pribadinya dia. Dari pihak sebelah juga yang Beta dengar bahwa yang dia lagi perjuangkan bahwa nama baiknya dia dirusak karena sudah menyebutkan nama, menyebutkan terduganya, dia langsung menyebutkan di situ. Nah, apakah itu yang dimaksudkan oleh Pak dosen bahwa kalau mau bicara secara umum boleh, tapi jangan menyebutkan spesifik ke menuduh seseorang, langsung menuding bahwa ini anda ya. Atau bagaimana? Jadi
dalam unsur pasal pencemaran nama baik dalam pasal 310 itu, kalau kita cermati penjelasan dari R. Susilo dalam bukunya itu, penjelasan terhadap KUHP pasal per pasal, tidak boleh kemudian dia ditujukan kepada anonim, harus jelas pihaknya begitu ya. Jadi ketika kemudian sudah menyebut nama, ya itu unsur, salah satu unsur dari sekian unsur-unsur yang lain begitu. Jadi dia tidak boleh kabur persoalannya, tujuan daripada pesan itu gitu ya, ditujukan kepada siapa, dia harus menyebut langsung orangnya. Nah, ketika menyebut langsung orangnya, itu sudah sama salah satu unsur. Mungkin pertanyaan lain. Jadi perlu ada duduk bersama mungkin antara